Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Oke, kembali lagi dengan kami channel ASK TV, yang dimana ASK TV ini dibangun untuk memberikan informasi mengenai Aremania, perjalanan Aremania, dan problem Aremania yang saat ini. Semoga channel ini memberikan suatu informasi yang penting, edukasi buat dulur-dulur KB sing delok video iki. Untuk kali ini ASK TV mengundang Sam Bison, atau yang nama aslinya Arif Wibisono ya Sam ya. Oh iya Sam. Betul. Apa kabar Sam Bison? Kipa. Oke Sam. Baik, Sam Bison di sini salah satu seseorang yang menulis atau merangkum dokumenter lah dari sejarah, dari dulu Aremanya bagaimana sampai saat ini kok terjadi seperti ini. Kami akan memaparkan semua yang diketahui Sam Bison. Semoga informasi yang diberikan memberikan hal yang positif untuk kita semua untuk menjalani problem dualisme ini. Oke, sebelum itu Sam Bison, buku apa saja Sam yang sudah ditulis Sam Bison sendiri untuk Aremania? Kebetulan sampai saat ini alhamdulillah udah 10 buku Sam. Untuk 10 buku ya? 10 buku. Keren. Dan semuanya bermuatan lokal Kota Malang. Yang ada tentang Quartet S. Quartet S ini adalah pelawak nomor 1 di Malang era tahun 60. Terus yang kedua sejarah musik Kota Malang. Terus yang ketiga histori Aremania, sejarah Aremania nanti kita bahas satu-satu. Terus yang keempat nantinya ada buku tentang retrospektif yang band yang dibiayai oleh perusahaan rokok dan band indie pertama di Kota Malang, Bentul Band sama Oval Ice. Ada beberapa buku yang lainnya lah. Terus yang paling sering dilihat atau dipasarkan itu yang paling ibaratnya bestsellernya itu ada nggak? Apa semua yang dinantikan ya Sam? Rata-rata sih saya sih nggak mikir sampai bestseller apa ya. Iya. Soalnya kan kita kan sama dengan seniman, cuma kan beda-beda media. Ada yang jadi pelukis atau yang jadi di band di panggung. Betul. Cuma kan saya di tinta sama di kertas. Jadi saya juga mikir bestseller atau apa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih fokus untuk berkarya buat Kota Malang aja. Itulah. Oke. Itu di tahun berapa Sam awal mula menjadi penulis atau dokumenter Sam? Kalau saya sih pertama menulis itu sebetulnya basicnya sudah mulai dari kelas 3 SMP saya. Kelas 3 SMP tahun? Tahun 90-91. Jadi awal-awal saya menulis itu kan ya sepele lah. Waktu dulu kan ada Malang pasti kan band-bandan. Iya betul. Band-bandan pasti kan hubungannya sampai musik gitu. Lah musik pasti nongkrongnya di Korplosari itu loh. Padahal sekarang kan jadi salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Kawi itu kan. Nah, akhirnya nonton musik. Akhirnya jiwa-jiwa jurnalis ini ada gitu loh. Saya tanya alamat di mana. Terus apalah akhirnya salah satu festival rock itu saya bawa dan ada alamatnya. Akhirnya saya kirim. Akhirnya koresponden ke salah satu band termasuk band hebat di Indonesia yaitu Slank. Slank ya. Keren. Dan saat ini yang terbaru yang dirilis oleh Sam Bison sendiri, buku apa Sam berjudulnya? Retrospektif. Retrospektif. Jadi band-band pertama di Malang yang disponsori rokok nanti. Tapi nanti Desember ada 2 buku nantinya. September besok ada 2 tahun buku. Ini ya? Tahun ini. Jadi besok September, soalnya tanggal 11 September itu ulang tahunnya RRI. Saya bikin buku tentang sejarahnya RRI Kota Malang dan temanya adalah radio masih ada. Terus yang kedua tanggal 17 September saya mendirikan museum terminal di Arjosari. Nantinya bukunya ada juga tentang perjalanannya sejarah terminal Kota Malang. Ada 2 buku semuanya. Rata-rata historical semua. Histori ya Sam ya. Kalau yang buku yang History of Aremania ya Sam, tahun berapa itu rilisnya? 2 tahun kemarin sih. 2 tahun kemarin ya. 2 tahun kemarin. Jadi sudah dibuat, tapi tahun kemarin juga launching, terus sekarang dibahas lagi. Mudah-mudahan saya dan juga berkomit dalam pribadi saya, setiap nanti ulang tahun Arema saya akan munculkan satu buku sampai udah nggak ada yang baca lagi masalah Arema gitu. Betul.
Oke. Untuk selanjutnya Sam, AS pribadi dewe kan yo apa ya, pendukung Aremania, Iya. Arema FC ya Sam Iya, ya. Dan AS sendiri itu dulu ya cuma mengetahui hanya apa ya, sepotong demi sepotong sejarah, nggak tahu tentang akar permasalahan ataupun sejarah dari awal. iya. Nah, yang dimaksud dengan Arema itu sendiri Sam, menurut Sam Bison apa Sam? Dalam tanda kutip kata Aremanya. Arema itu terbentuk, kenapa kok dilontarkan kata Arema, bukan persepak bolaan Malang atau Arek Malang kan Arema. Oh iya, Ya. iya. Jadi Awal mulanya gimana? banyak cerita, banyak sejarah di situ. Sebetulnya Arema itu kan bukan tahun 87 tapi tahun 86. 86. 86. Itu namanya kan Aremada, Arek Malang daerah itu sebetulnya. Aremada. Aremada. Oh. Nah, itu. Dan gambarnya itu bukan singa tapi Bukan singa. gambarnya adalah burung Raja Wali. Nah, di Oh. situ ya Baru tahu Sam ya. Iya kan? Baru tahu burung Raja Wali. Dan Oke. dua logo ini punya filosofi sendiri. Oke. Dapat Daud Aremada gambarnya burung Raja Wali ini burung yang tidak pernah bergerombol dan hidupnya sendiri. Berarti kan arek Malang kudu mandiri, kudu kuat. Iya. Gambarnya seperti itu. Dan yang mendirikan adalah Pak Derek Sutrisno. Itu latihan pertama di lapangan Sampo, depannya SMP 20. Itu tempat kumpulnya Aremada dulu tahun 86. 86 ya. Tahun 86. Sebetulnya didaftar untuk mengikuti kompetisi Galatama pada waktu itu, pada tahun itu. Tapi perjalanan waktu 1 tahun itu tidak ada kejelasan, dalam artian masih bingung untuk masalah menata manajemen, masalah administrasi. Iya. Akhirnya sosok Pak Akub Zainal Iya. itu datang untuk mengambil alih, akhirnya diambil dengan pakai Arek Malang itu. Oke. Terus logonya dari Raja Wali pindah ke singa. Dan singa itu bukan mendadak, sudahlah kita pakai singa aja, sebetulnya bukan itu gitu loh. Dan menuju 86, 87 ini kita harus menguatkan legalitas hukum gitu. Betul. Kebetulan di akte notarisnya keluarnya itu bulan Agustus. Kebetulan ya. Kebetulan selesainya Agustus, keluarnya Agustus. Agustus ini lahirnya Arema itu akhirnya gimana gitu? Iki enak ya apa gitu loh. Logonya apa ya lo? Agustus itu kan yo singo, Agustus yo gambar Leo singo ya wis. Gambarnya seperti itu. Terus masalah warna biru. Iya, biru betul. Biru itu juga punya filosofi sendiri. Pada waktu itu Arema gambarnya apa? Aku nggak kuning atau hijau atau apalah gitu loh. Iya. Kudu birunya kan seperti birunya langit untuk menghidupi arek Malang. Birunya air untuk menghidupi warga Malang juga. Jadi bukan sekedar oh biru loh, enggak itu loh. Bahkan filosofinya kan di situ. Kayak salam satu jiwa itu muncul itu kan filosofi sendiri itu. Salam satu jiwa, sayang alam, sabar, tulus, jujur, ikhlas dan tawakal. Salam satu jiwa, Arema. Jadi semuanya itu saling berurutan semua. Ada gambar singa, terus logonya tanggal lahirnya 11 Agustus itu filosofi semua Arema. Oh, oke, keren. Ternyata seperti itu ya. Oke. Berarti memang tidak sekedar warna ya Sam ya, cuma di balik itu ada artinya juga. Oh iya, ya. iya. Makanya kan Darah kalau biru kita ya. menjiwai Arema itu bukan apa ya, pasti nangis. Pasti nangis. Soalnya mungkin saya mulai kecil ya sudah nonton Arema waktu stadion yang lama, terus pindah ke Batu, banyak cerita lah dulu sampai sekarang Aremania menjadi besar seperti ini. Wah, wis bersyukurlah saya itu. Oke, sebelum ke pertanyaannya dari dulur-dulur, mari kita berdoa untuk pendiri Arema, Sam Ikul atau Sam Luki Yakub Zainal. Semoga beliau diberikan ketenangan dan kedamaian, karena sebetulnya simbol Arema juga persatuan ya Sam ya. Betul. Berdoa dimulai. Baik, untuk selanjutnya kita doakan untuk dulur-dulur atau mas-mase yang sudah gugur, tokoh-tokoh Aremania yang sudah mendahului kita. Semoga beliau diberikan ketenangan dan kedamaian juga, agar melihat proses ini diberikan kelancaran juga. Mereka lah yang menginspirasi Aremania saat ini untuk tetap terus ada ya Sam ya. Berdoa dimulai. Untuk ketiga kalinya
kami khususkan untuk korban tragedi Kanjuruhan, dulur-dulur yang sudah mendahului kita. Semoga mereka semua mendapatkan tribun yang paling indah atau ketenangan dan kedamaian juga. Semoga juga dari tragedi tersebut tidak ada tragedi selanjutnya. Dan terakhir ya Sam ya, terakhir. Mari kita introspeksi semua untuk yang lebih baik lagi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Sam Andi, monggo untuk pertanyaannya. Nah ini mumpung di bulan Agustus nih Sam, kan bulannya Arema nih Sam ya. Bulan Arema. Ya masih Berbau ulang tahun. berbau ulang tahun Arema dan ulang tahunnya Indonesia Raya. Nah ini dari Sam Bison, harapannya untuk Arema di yang ke-38 ini apa Sam? Sama buat Indonesia. Harapannya mudah-mudahan di usia Arema yang ke-38 tahun dan usia Indonesia 80 tahun, harapan saya ke depan mudah-mudahan ada prestasi-prestasi lebih baik lagi dari Malang Indonesia. Mudah-mudahan kita menjadi lebih dewasa untuk memberikan contoh yang lebih baik untuk Indonesia menjadi generasi yang berkarakter. Langsung masuk pertanyaan Sam nggih. Dari Mardiah, Ya. Marda. Saya Aremania Ngajum ingin memesan buku jenengan, gimana caranya Sam? Wes. Yang penasaran. Bapak Dia, terima kasih. Ini sudah apresiasi sebetulnya untuk karya. Jadi kalau beli buku silakan langsung ke channel sini aja, enggak apa-apa, bisa ke Mas Andi atau teman-teman, jadi bisa menghandle bukunya. Soalnya memang banyak mengajak podcast untuk masalah Aremania, terutama masalah sejarahnya. Saya tebar untuk ya saling berbagi rezeki, berbagi ilmu. Yang penting tetap berkarya terus itu. Ya berarti saling support Sam ya. Saling support. Ya jadi itu jawabannya dulur nggih. Yang mau pesen bukunya Sam Bison bisa melalui ASK, di DM juga bisa. Ya. Atau di WA juga ada, nanti nomornya di IG-nya ASK ya. Jadi langsung bisa pesen melalui ASK. Gitu kan Sam ya? Ya. Terus pertanyaan yang kedua lanjut dari Dikat_22. Ya. Apakah dualisme bisa dituntaskan Sam? Oh bisa. Saya optimis bisa. Jadi kenapa saya ngomong optimis bisa itu kembali lagi ke hitoh kita mungkin yang beragama Islam ya. Kalau Islam bukan saya enggak, tapi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Wis itu pegangan aja wis. Gak mungkin setiap masalah nggak mungkin ada jalan keluar. Wong kita sakit ada obatnya kok. Masa masalah nggak ada jalan keluarnya? Pasti itu. Sampai Arema dari dulu sampai sekarang itu cuma kata-kata yang sampai saya pegang sekarang cuma satu, seleksi alam. Seleksi alam. Pasti sudah. Dan itu juga ada hikmah-hikmahnya Sam ya. Oh, pasti. Saya sudah merasakan itu wis. Dari perkembangan Arema dulu perjalanan berdiri sampai sekarang. Jangan pesimis lah. Oh jangan pesimis, sudah pasti itu ada jalan keluar kok. Berarti optimis bisa Sam ya? Oh bisa. Ya Allah. Siap, sudah terjawab. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ongi Student 87_. Iya. Selama ada di Aremania ada pengalaman sing gak mengenakan tidak Sam waktu budal AWBN? Wah tuh. Sampai cerita dulu itu sampai nggak ada ceritanya tiap hari gak ngomong Arema itu. Tiap hari ngomong Arema, soalnya pertandingan 1 bulan, 1 minggu sampai 3 kali pada waktu itu. Jadi Senin atau Rebu Minggu, Senin Rebu Minggu, tiap hari itu bahasnya pasti Arema. Akhirnya kita kalau kita hanya bermain di kandang, yo gak mau kudu metu ae gitu loh. Akhirnya kita tur ke Bali, ke Jakarta, ke mana itu Bandung dan sebagainya. Sebetulnya kalau cerita gak enak yo pasti gak enak soalnya apa, kalimat yang paling sempat saya rasakan itu nonton Arema keluar kandang cuma satu, store nyawa loh rek. Bener ya? Iya kan? Iya. Kalau
soalnya awake dhewe store nyawa iki gitu loh, gak main-main loh itu. Membawa 5 huruf ini kan berarti store nyawa. Pada tahun itu loh ya, bukan seperti sekarang yang lebih detail, lebih terinci pemberangkatannya atau gimana. Loh kita dekoordinir, itu masih kecolongan. Ada yang mau berangkat sendiri dan sebagainya. Terus akhirnya kita kena waduh, gak karu-karuan lah. Wis pokoknya. Saya nggak mau menyebutkan klubnya, tapi menyebutkan kotanya aja lah. Ya. Jadi pada waktu itu saya ke Jogja, teman-teman ya pesen 6.000 bungkus. Jadi 3.000 pagi siang, pagi itu 3.000 sore. Ternyata kita nggak bisa keluar. Keluarnya masuk jam 12 siang berarti. Keluarnya besok setengah 4 pagi. Saya adalah kloter yang terakhir saya bersihkan teman-teman yang di stadionnya itu. Di itu Jogja naik kereta itu sampai? Apa? Naik kereta? Naik bis. Oh bis dulu ya? Naik bis. Kita berangkat dulu orang 6. Saya, Handoko, Kepet, terus ada berapa? Ada 6 berangkat itu. Oh 6 orang aja? 6 orang. Kita pesen 6.000 bungkus. Terus berangkat itu pesan langsung di salah satu kedai di Jogja. Kita pesen 6.000, orangnya kaget. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Padahal cuma orang 6 loh ya. Iya. Kok pesen 6.000? Ya rodok sombong titik lah. Jadi bilangnya saya gitu, Arema itu sugih saya ibu. Tuh, bilangnya gitu sih gitu loh. Mengawali bahwa kita ini tur itu jadi lebih ditata lah gitu loh. Berarti kalau dulu tuh kalau UI berarti berangkat sedikit, iya. Maksudnya kulon nuwun dulu ya. Kulon nuwun dulu. Boleh saya tunjukkan suratnya? Monggo Sam. Boleh ya? Ya boleh. Ya. Ini surat asli nih. Ini surat asli. Ini surat. Ini surat apa ini? Temanya apa ini? Dan baca mas. Panitia halal bihalal. Ah itu. Panitia halal bihalal dan silaturahmi supporter sepak bola Jawa Timur. Nah, tempatnya di mana itu? Tempatnya di Aula Skodam. Ya. Oke. Tahun 2000. Tahun berapa ini? 2000. Tahun 2000, 1 Januari 2000. Ini 13. Oh ini ya. 13 Januari ya. Sudah berapa tahun nih? Sudah berapa tahun sampai sekarang? 15. Hah? 25 tahun. 25 ya? tahun. Ini suratnya asli nih. Ngeri ya Pak. Ini asli nih. Jadi surat asli halal bihalal supporter Jawa Timur. Dan tempatnya di Malang. Berarti menjadi tuan rumah ya sama Tuan rumah. se-Jawa Timur Iya, ya. 25 tahun yang lalu. Ini suratnya asli loh ini. Ini stempel-stempelnya asli semuanya, panitia halal bihalal. Iya kan? Tuh. Ini mengumpulkan supporter ini. Apalagi dibahas lagi tadi, nanti kan Berarti memang bener ya Sam ya. Kalau dulu tuh Aremania itu sebagai apa ya? Pencetus juga ya, apa pionir ya? iya, gitu loh. Gitu loh. Makanya kan ini saya bawa file-file asli sebagian yang berhubungannya dengan pertanyaan tadi. Makanya waktu tur yo ada suratnya gitu loh. Terus ini ada pemberitahuan dari teman-teman Aremania Jakarta. Ini asli surat ini. Dulu kan nggak ada nggak ada WA atau apa. Iya betul. Nah, Harus ini tur atau apa berita ini begitu kompaknya teman-teman di luar kota. Ini surat-surat asli nih. Tuh, berita Arema dari Arema Jakarta. Arema Jakarta. Ya. Belum nanti yang tahun berapa ini? Mas tahun berapa Mas? Saya nggak tahunya Mas. Tahun 98 Sam. Aduh. Arema Jakarta. Masih saya simpen, ini asli nih beritanya. Ya. 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 2 Mei 98. Ya. Ini supporter, nanti kita bahas yang lainnya, tak tunjukkan lagi yang lain. Sebetulnya kalau basis Aremania sendiri tidak hanya di Malang sendiri Oh sebetulnya, iya, Sam, ya. iya. Bahkan di luar juga Luar kota, iya. besar-besar juga Besar ya. juga. Betul. Tapi kenapa Sam kalau sekarang kok redup atau mundur secara pelan-pelan atau karena problem sekarang Sam? Kalau saya sih ngomongnya adalah peradaban. Peradaban ya. Peradaban. Soalnya kan gurunya sekarang bukan orang tua, gurunya bukan guru di sekolah, gurunya sekarang kan media sekarang. Sosmed. Ya. Benar nggak? Iya. Kalau guru dulu kan orang tua atau mungkin konco lebih senior, lebih tua dari kita juga hormat. Tapi sekarang nggak bisa, kan media gurunya. Mau kirim di grup ya bisa sekarang. Itu dulu kan nggak bisa, telepon rumah. Tapi masih fokus dalam satu tempat. Ya kan? Iya, betul. Rohnya masih kuat. Tapi yo harus diikuti. Ini sudah peradaban, nggak boleh kita hindari. Ya. Iya. Tapi dari Sam Bison sendiri melihat fenomena ini Sam,
begitu kayak contohnya kayak Arema FC Terus peminatnya makin menurun dan lain-lain, apakah dampak dari ini juga, dualisme ini juga Sam? oh iya, iya pastilah di situ. Memang secara psikis itu kena sekarang kota ini. Kota Malang secara psikis itu kena. Ibaratnya kalau mungkin apa ya? Kalau secara tulang ini kita kuat sebetulnya. Iya. Ya, rogone kuat, jiwane sik noto awake dhewe. Bener gak? Saya pelencar-pelencar ya. ya. Sik noto gitu loh. Kalau kerangkanya kita kuat lah maksudnya gitu loh. Tapi jiwanya kita masih menata lagi gitu loh. Ngeri ya kalau sudah jadi satu Sam ya. Ya. Nanti saya buka lagi satu-satu dokumennya. Ini kok Sam Bison punya semua data-data dan dokumen yang otentik ini. Ini Sam Bison sebagai apa ini Sam? Saya kebetulan pada waktu itu pelaku juga untuk tur luar kota, terus ngordinir dalam kota. Pada waktu itu kan sering komunikasi sama teman-teman kayak almarhum Tembel, Asam Tembel, almarhum Cak Surutato, Cak No, teman-teman yang Cak Nur Lawang, terus banyak lah teman yang sudah meninggal itu pasti saling silaturahmi ke kawan-kawannya masing-masing. Nah, kebetulan saya aktifnya di situ. Oh, gitu. Saya aktif dan surat menyurat itu masih saya simpan semua. Bentuknya suratnya apa masih saya simpan. Tak bahas semua ya satu pok ke sini. Lain cuma kan saya cuplikan gitu loh. Tapi kalau lebih jelas nanti mungkin di tahun ini saya mendirikan perpustakaan Arema nanti di Arjosari tadi. Di Arjosari Museum Terminal. Oh, terminal. Kalau perpustakaan Arema nantinya di rumah saya di lantai 2. Wah, masuk boy ini. Itu perpustakaan Arema. Jadi namanya Malang Football Library, menyatukan dualisme Arema nanti. Mantap. Kapan itu Sam launchingnya Sam? Insya Allah tahun ini lah. Tahun ini. Tahun ini. Makanya saya ngomong dualisme jadi satu, insya Allah bisa. Cuma saya kan berdasarkan data, bukan berdasarkan cerita atau apa. Saya berdasarkan data. Saya tunjukkan. Nah, berdasarkan itu harus ada literasi. Ya kan? Iya, benar. Soalnya kan kalau kita cerdas, cerdasnya bukan intelektual aja, tapi cerdas emosional. Emosi boleh, wah pokoknya Arema harus jadi satu. Tapi intelektualmu gak ditata. Apa bisa jadi satu? Enggak bisa. Iya, Ya kan? ya. Aku AFC, aku AI dan sebagainya, emosi. Tapi kalau intelektualmu ditata, mungkin podo ndele akhirnya. Bener nggak? Iya, benar. Soalnya mereka sudah punya ilmu. Iya. Itu loh. Soalnya peradaban nggak bisa harus kita ikuti. Tapi kalau nggak ngikuti berarti ilmumu kan belum bisa sepadan gitu loh. Salah satu-satunya, yo Arema kudu pinter. Aremanya kudu pinter. Ya apa carane? Yo moco, yo berdasarkan data biar tahu. Gitu loh. Ya, Makanya sampean bentuk itu ya museum itu ya. museum terminal dia terminal, tapi besok di tahun Aremanya. ini saya dirikan perpustakaan Arema. Arema itu. Gitu loh. Ini kok Naskahnya di sini. ada nama Sam Hari Pandiono nih Sam. Oh Sebagai iya, apa ini, Sam? pada waktu dia masih aktif. Ari Pandiono masih gitu. aktif dulu. Kan dia koordinator di Arema Jawa Tengah, Arema Jakarta, Arema Batavia dulu. Barang-barang Sam Bison juga nggih. Ya, tahun itu. Ini file-file yang lama ya. Wah, masih Apa? bagus semua ya. Oh, masih terawat sekali ya. Iya. Waduh. 25 tahun. Ini juga Lebih. ini juga bakal disimpan di Sam museumnya. Perpustakaan. Perpustakaan kok museum ya. Setiap nanti ada kunjungan ke Perjalanannya itu perpustakaan, ya. nanti mungkin saya kasih gift untuk file-file yang lama biar mereka tahu semua. Oke, Sam Bison, Ya. dari yang tadi kan membahas silaturahmi Sam, Ya, ya. Menurut Sam Bison sendiri apa sih bedanya silaturahmi yang dulu yang dilakukan oleh Mas Mase dengan sekarang? Apakah memang ada perbedaan atau sama untuk mempererat kekompakan Sam? Kalau masalah semangatnya untuk memiliki Kota Malang itu tinggi, sama Ya. nggak mungkin beda sama. Ya. Cuma medianya yang beda. Ya, jadi silaturahmi itu sudah beda. Contoh, gak usah bahas Arema, kita Ya. bahas di keluarga kita sendiri loh. Ya. Halal bihalal atau mungkin silaturahmi. WA kan sudah cukup. Iya. Mohon maaf lahir batin. Ini. Tapi nggak datang fisik. Gak salaman. Iya kan? Tapi kalau dulu kan ya fisik. Itu loh. Iya, yang penting sekarang ini apa? Kembalikan lagi rohnya Arema seperti dulu. Tradisinya itu. Iya, rohnya keluarkan lagi itu. Rasa miliki ke teman, rasa miliki ke Kota Malangnya seperti apa itu. Ya, Oke. medianya yang beda. Medianya yang Medianya beda. yang beda. Oke. Kalau semangatnya masih ada, Arek Malang sopo ya.
Ya arek Malang yo bos-bos kabeh maksudnya gitu. Betul. Oke, sama di monggo lanjut. Pertanyaan dari Ahmad _ Ya, siji songo. ya. Misal Arema wis bener-bener utas, apa Umak bakal comeback ke tribun Oh lagi? pasti. Saya ini nanti program ke depan nantinya Arema jadi satu. Setiap pertandingan Arema one book one ticket. Ngeri Waduh, one book one ticket. Jadi satu tiket satu buku nantinya. Sudah saya siapkan. Jadi ibaratnya beli tiket, kamu dapat buku. Waduh, ngeri ya gue ya. Betul loh. Khusus ke Mas Bisan berarti ya beli tiketnya. Ya enggak. Maksudnya kalau jadi satu, Iya. jadi satu nantinya setiap pembelian tiket Arema itu dapat satu buku. Dan di setiap pertandingan saya buka booth untuk perpustakaan Arema. Jadi sambil nonton kita baca buku. Masuk. Sambil nonton kita ngopi, baca-baca buku gitu loh. Intelektual. Intelektual, Penting betul loh. ya. Penting, betul loh. Ya, sudah terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Faisal Ami 17. Ya. Sam titip pertanyaan untuk prediksi Sam Bison sendiri seperti apa utas Arema tahun ini? Kalau prediksinya kan sementara kan masih slow moving ya, bukan fast moving. Jadi masih slow moving. Saya berpikir itu memang lebih baik berangkat itu jangan emosi. Pasti tidak akan ada penyelesaian. Setiap masalah ojo berdasarkan emosi, yo berdasarkan intelektualmu ya lah gitu loh. Kalau emosi endingnya emosi, bener gak? Ya bener. Gak mari-mari Gak mari-mari. gitu loh. Lebih baik selesaikan pelan-pelan tapi pasti. Cuma harus ada kerangka berpikirmu seperti apa gitu loh. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi yang kita nanti saya bahas satu-satu nanti. Lanjut berarti pertanyaan dari MMGA Channel. Iya. Konsep penyelesaian dualisme idealis, realistis menurut Sam Bison seperti apa? Oh ya, bikin forum. Jadi forum bersama. Jadi forum besar, forum bersama, di situ kita turunkan ego kita masing-masing. Jadi kalau kita berangkat mau emosi, berangkat ego, nggak akan selesai. Soalnya kan masalah personal ya. personal itu loh. Makanya kan contoh ibaratnya sebelum ada Arema kan muncul geng-gengan dulu. Ya. Itu kan dasarnya kan emosi tok. Egonya masing-masing, ego tiap kampungnya masing-masing. Tapi kalau mengerucut, gak wes, aku tak seleh kampungku, aku pingin Arema lebih boys, lebih kuat lagi. Bener kan? Bener Sam. Ya. Dasarnya dari itu dulu aja lah. Egomu hilangkan dulu. Dulu. Lah terus bahasnya caranya gimana? Ya bikin forum. Kayak contoh kayak adalah salah satu media nasional ibaratnya kayak sekarang kan sering dibuka debat-debat di kayak di mana itu CNN atau apa kan? Ya. Itu buatkan sering seperti itu enggak apa-apa. Jadi Bongkar. Ya bukan ya, atau apa mungkin yang TV One atau apa yang Indonesia atau CNN atau apa? Yang ada studio aja. Iya kan? ya benar. Buatin itu aja dulu, itu loh. Yo apa? Beda pendapat wajar, tapi jangan sampai beda fisik gitu loh. Ya kan? Perang fisik, tapi lah nggak selesai. Sering buat forum aja, dialog terus nggak masalah gitu loh. Akhirnya mengerucut, soalnya dasar dia punya intelektual yang tinggi, sudah punya ilmu. Nah, itu finalnya Sam ya. Iya. Berarti harus mengumpulkan semua emang Iya, ya. tapi kalau nggak punya ilmu Perwakilan. pasti dasarnya emosi loh. Bener kan? Iya benar. Nanti ini bilang apa, situ Iya, soalnya nggak punya data, soalnya nggak punya dokumen atau nggak punya ilmu, itu loh. Soalnya kan akhirnya pembodohan lokal akhirnya mau maju gak iso, nggak punya ilmu dia, itu loh. Nah terus wakilnya dari FC siapa, wakil dari AI siapa, kumpul diskusi, ya apa enaknya, gitu loh. Nah kita kan Aremania kan posisinya kan di tengah, di netral kan itu. Tapi netral harus punya ilmu. Kalau netral tok tapi nggak punya ilmu, ibaratnya kita boneka akhirnya, ya kan? Melok A, melok B, akhirnya nggak punya pendirian, akhirnya soalnya nggak punya ilmu. Tapi kalau dasarnya kita itu punya ilmu dan tidak dibawa emosi,
dualisme pasti bisa kok. Berarti Sam bisa melihatnya kurangnya komunikasi Sam ya berarti ya. Memang. Iya. Kurang pengetahuan juga. Iya itu loh. Berarti lanjut. Pertanyaan dari Apa? Muhammad Aldi. Oke. Apakah tahun ini dualisme berakhir? Sam dan Aremania yang vakum akan kembali lagi. Oh, ya pasti. Bedanya itu ya, yang Pasti. vakum akan kembali lagi. Soalnya kan sekarang ini teman-teman fisikisnya itu kan kalau saya ajak ngobrol kan cuma satu. Arema bukan seperti dulu. Soalnya kan ada dua katanya gitu. Terus yang kedua kena shock terapi tragedi Kanjuruhan. Terus gimana itu? Tapi di sini kan kita selesaikan satu-satu. Kalau kita duduk bareng, akhirnya kita bisa lebih dewasa untuk menyelesaikan suatu masalah. Pasti yang teman-teman yang lama ya mudun, gak ono ceritanya gak mudun, mengakui kangen kok, tapi sudah beda segmen. Beda segmennya apa? Nantinya mungkin saya buka perpustakaan di Stadion Kanjuruhan, berbagi ilmu tentang pengalaman saya dulu. Tapi saya buatkan buku untuk lebih cerdas, Arema lebih cerdas, Arek Malang lebih cerdas ya. Jadi biar ya lebih tahu juga sejarah-sejarah Sam ya. Iya. Lanjut pertanyaan dari Mitfahul. Iya. Kalau Arema utas sak stadion denger lagu Setia setelah match Arema. Jadi maksudnya gini, setelah match kayak Sam Wahyu itu nyanyi gitu. Oh iya ya. Apakah dulu seperti itu juga Sam? Oh dulu ngomong masalah lagunya Mas Wahyu, kita nggak usah ngomong lagunya Setia Mas Wahyu, itu kan sudah yang berapa lagu berikutnya kan. Kita dengar lagunya Singa-Singa Bola sudah nangis kok di stadion itu. Waktu pemain keluar gitu. Iya kan? Ya. Yang perkasa, Karang menantang, itulah sang juara, ya kan? Itu kan Singa-singa. nah iya kan sudah motivasi kita loh itu. Iya. Dan itu pun yang membuat lagu itu kan bukan Wamenso, dia kan bersama itu. Tokoh-tokoh bareng-bareng, seniman yang nasional, Yuni Sara, Mas Antok Baret, Mas almarhum Mas Agus Pras, Mas Wahyu, ya kan? Itu kan mereka peduli tapi beda segmen. Dia di bidang seni musik, ya kan? Tadi yang ngomong tadi itu kan gitu loh. Itu membuat lagu bukan sembarangan loh itu loh. Ada makna Ada mana juga loh. Soalnya kan mereka turun semua untuk menyatukan Arema. Kenapa dualisme gak bisa selesai? Pasti selesai. Kalau mereka turun semua. Kalau itu yang zamannya Apa? ada maskot itu Sam. Yang singa asli itu. Gimana Sam? Tegar itu. Ya, Waduh, siku juga lebih keren itu. lebih anu ya, tim pertama itu yang menghadirkan Iya. maskot asli Iya. ke lapangan Sam ya. Yang singa keliling ya, Stadion Gajayana. Nggih, Ya. iku. Lanjut Saya ada fotonya itu. fotonya Fotonya singanya. singanya keliling, akhirnya ditaruh di Sengkaling kan. Nggih, terus galing. Terus lagi lanjut nggih dari Avan 8789. Ya. Gimana caranya Arema bisa sekreatif dan kompak seperti dulu? Oh, sebetulnya kalau saya disuruh Arema harus kreatif. Kalau saya disuruh Arema harus kreatif kalau saya. Arek Malau kreatif. Soalnya gak mau jauh itu Arema. Kamarnya seperti itu. Ya kan? Nggih, bener. Contoh hal dasar. Kita dulu nonton itu pasti ditanya, "Kon nggak sepatu kan?" Gitu. Kalau nggak sepatu gak usah nonton bal kan. Itu bukan masalah, tapi kreativitas untuk dirinya sendiri. Ini omongannya teman-teman satu angkatan dulu loh. Sampai Lek sekarang nonton bisa kan sandalanmu Leo wis, kudu sepatuan, kudu tapasan lek talai Arema rek. Sangar boys nggih. Loh, iya loh. Nggih, nggih, Itu dasar kan gitu. Berarti kan kreatif. Berarti. Iya kan? Nggih. Terus lagu ini sekarang lagi kita gagas nantinya insya Allah tahun ini Nggih. lagunya pokoknya kreatif toh. Nah kita kreatif. ceritakan ini saya lagi mengurus hak kekayaan intelektual masalah ayo Arema sore ini kita harus menang ya kan. Itu lagi saya urus hak cipta, hak kekayaan intelektual. Soalnya bagaimanapun pemain Chile, Juan Rubio dan sebagainya itu memberikan virus untuk Arema. Akhirnya dibuat lagunya di timnas Ayo Indonesia, Ya. ya kan? Nggih. Dan semua supporter juga ya. Semua supporter Balik lagi kreatif nggak Arema? kreatif. Kreatif gitu. Tapi kalau nggak dilindungi hak kayak intelektual,
Mulai diakon-akon liyane Sam ya. Ya kan? Iya. Betul. Tapi emang banyak sudah yang memberitakan bahwa Apa? memang itu lagunya Aremania ya. Nah, ini lagi saya tata ini. Tapi harus sekarang apa? Zamannya gini Sam ya. Iya. Berarti harus di Iya. hak intelektual tadi ya. Ditegaskan lagi. Lanjut lagi Iya. dari Gali Septian. Kapan diadakan forum ketemu MMGA, Arema AI, Arema FC, Pak Daryoto dan lain-lain, mumpung sehat semua. Sudah 15 tahun. Kalau saya sih harapan saya sih mudah-mudahan misalnya agak closing di tahun ini, mudah-mudahan ada pergerakan untuk menjadi area menjadi satu. Yang signifikan lah. Ya, tapi kalau saya berbicara hari ini dan sore ini, aku rada nangis aja nih masalah ini. Baru podcast ini yang mengajak untuk menjadikan satu Arema. Maksudnya kalau saya diundang sini kan menuju Arema satu, jadi ada pergerakan. Ya, Ini menjadi satu pergerakan yang harus saya hargai. Bener nggak? bener. Ya. Oke. Jadi menjadi awal kan nggak harus nunggu tahun depan untuk dialog ini kan? Ya, Ini bener. sudah pergerakan. Gitu. Tapi misalnya nggak bisa closing tahun ini, yang penting kan ada pergerakan dan ada rekam jejak. Misal nanti di ASK TV, misal di situ nanti mengulas kembali tentang dokumen-dokumen ini, saya siap untuk menjelaskan di forumnya nanti. Berarti Sam Bison siap ya hadir di antara siap. tadi ya. Siap, saya senang gitu. Dan menunjukkan semua data-data yang Oh valid iya, itu. iya, ya. iya, iya. Intinya usaha tidak menyandarkan hasil Pak Sam. Iya, betul. Lanjut lagi, pertanyaan dari Retropus Central. Iya. Apa yang harus dilakukan Aremania sekarang? Apa yang harus dilakukan bersama Presidium? Sebetulnya sekarang sudah mulai bergandengan. Cuma kan sistem yang dipakai ini seperti apa? Kalau saya dengan bidang saya di literasi, saya sudah membuat satu pergerakan sendiri untuk menyatukan Arema melalui literasi. Tidak tahu teman-teman yang lainnya bergerak bidang apa, monggo. Kalau saya sudah melakukan untuk menjadi Arema menjadi satu melalui literasi dengan jalur saya. Kalau misalnya Arema dan Aremania Presidium mau pergerakan seperti apa, saya hormati. Tapi sementara ini saya bergerak di literasi saya. Intinya semua pengen jadi satu Sam ya Arema ya. Menjadi satu. Jadi melakukan hal yang terbaik dan semoga bisa tahun ini Sam ya. Iya, contoh Bismillah. saya buka satu-satu. Ini adalah tabloid pertama Arema. Tabloid pertama Arema tahun berapa Sam? Tahun berapa? Tahun 2000. Nah, 25 tahun yang lalu. Masih ada. Masih ada dan bagus ya. Masih bagus loh, maksudnya nggak kerokot itu. Tak kira koran saiki kok iki. Ini sudah ada tentang masalah pergerakan yayasan dulu. Ini sudah jelas di sini. Terus pertama kali Mas Iwan Budianto masuk di Arema. Pertama kali. Ya, pertama kali sejarahnya Mas Iwan masuk di Arema seperti apa. Terus ini ada lagi Iwan Budianto masuk yayasan. Nih, Oh ini waktu baru masuk yayasan tuh ya? Ya. Iwan Budianto. ya. Tahun berapa itu? Mir? Tahun berapa Mas iki Mas aku gak ketok iki? 2000 pisan ya? Edisi tahun 2000 September. Ya, Ini Oktober, ini September. Ya kan? Ini sudah. Jadi kalau ingin berbicara kita kupas satu-satu, di sini saya sudah punya clipping-clipping yang aslinya. Kan saya nggak saya potong ini, memang ini sudah berkaitan semua ini. Jangan Gerak cepat. percaya isu. Ya, Gerak cepat Lucky Ya, YouTube kan? channel Benai Ya. Arema. terus yang dicari teman-teman itu sekarang lagi rame-ramenya Lagi tentang rame-ramenya. masalah sengketa masalah Arema, ya kan? Sengketa. Wah, mulus ini kan Bro, korannya.
Lek nyimpen ya apa iki sampean iki? Ini carut marutnya Arema. Ya ini. Carut marut. Oh iya itu. Ini sudah dikupas, masih saya bawa filenya. Ini kayaknya baru aja kok ya. Tapi ini sudah mulai rame-ramenya sampai sekarang. Ini datanya masih saya bawa semua. Pak Rendra ya? Ya Pak Rendra. Nih. Wah lengkap semua sama ya? Masih lengkap semua. Masuk ini. Terus ini 50 peristiwa penting Arema dan Aremania dekade 90-99. Ini mulai tahun 90. 50 peristiwa sudah dirangkum di sini, sudah saya buatkan di ya namanya ahli media, dipindahkan medianya, sudah tak buat digital. Nanti bisa dipelajari teman-teman. Ini masih bagus semua filenya. Mantap ya. Dan ini semua akan didisplay di perpustakaan nantinya. Nanti perpustakaan. Terus tadi kan cuma bahas masalah ini panitia di sini. Ini saya bawa ngomong di podcast ini adalah kop surat Yayasan Arema Malang. Kop suratnya sama Yayasan ini kop suratnya ini. Baik, saya bawa semua. Ini asli, surat asli. Terus dan logonya masih lama ya. Dan ini katanya asli, ini bukan fotokopian, masih ada stempel dan tanda tangan asli. Aslinya. Makanya yang dicari teman-teman itu kan sekarang keabsahan aslinya datanya. Ini masih saya bawa dan sebagian besar sudah ada, masih saya filekan semua. Nggak mungkin saya jelaskan satu-satu, bisa iso sampai NTE dupo akhirnya kok. Yang paling tepat di forum ya. Di forum itu sama ya. Nah, ini surat aslinya ini. Ini kop suratnya Yayasan Arema. Masih saya bawa semua. Tahun 97. 97 saya owek lah. Lanjut lagi berarti ya. Ya. Pertanyaan dari MSIH. Ya, Sam. Tanggapan Sam Bison yang dulu Arema adalah kultur dengan slogan no leader just together dan sekarang sudah ber-KTA. Apakah merubah marwah dan sejarah besar Aremania? Sebetulnya bukan merubah marwah nama Arema atau apa ya, tapi kita ikuti irama sepak bola Indonesia. Bagaimanapun kondisinya, no leader just together, tidak ada pemimpin tapi kita hidup bersama. Tapi kelemahan ada, kelebihannya ada. Kita kupas satu-satu ya. Jadi Arema dulu no leader just together, jadi tidak ada pemimpin tapi kita hidup bersama. Soalnya kan born together selain dari kebersamaan Arema itu. Tapi dari keadaan dan tragedi Kanjuruhan, siapa yang mau untuk mengkoordinir atau mungkin yang mempertanggungjawabkan atau apalah di situ? Jawabnya cuma satu, akhirnya tanggung jawab bersama. Akhirnya muncul komunitas-komunitas untuk korban tragedi Kanjuruhan. Soalnya jawabannya cuma satu. Soalnya Aremania gak no pemimpin. Pemimpinnya ya nggak ada. Betul loh. Benar nggak? Iya benar. Tapi Undang-Undang Nomor 12 tahun berapa tahun yang kemarin PSSI mengeluarkan suatu peraturan kan, setiap klub harus ada organisasi supporter. Itu sudah saya tulis semua, nantinya di saya sisi yang lain di dualismenya itu saya tulis di situ. Makanya kan sekarang harus mengikuti irama yang ada. Soalnya naungan kita kan PSSI. Iya benar. PSSI harus punya organisasi supporter yang berbadan hukum supaya bisa dipertanggungjawabkan di dalam dan di luar stadion. Jadi kita mengikuti irama, bukan menghilangkan marwahnya, dulu. Tapi kan di sini sistemnya kan kebersamaan dulu. Siapa yang mau ditokohkan atau bukan? Sebetulnya nggak mau tokoh, salah-salah saya ngomong. Jadi bukan ditokohkan. Jadi siapa yang mau pandegani, siapa yang mau ngayomi, ya kan? Iya benar. Dulu. Siapa? Dulu. Soalnya kan harus ada untuk organisasi supporter itu harus ada di Malang itu. Makanya semua sudah saya siapkan data-datanya untuk kita organisasi supporter seperti apa sudah saya siapkan itu untuk tapi paling sudah saya kupas pada waktu dialog sama teman-teman menyuduh presidium kemarin.
Intinya harus mengikuti masa Sam ya. Oh iya, bukan menghilangkan marwah. Marwahnya Iya, tetap Arema, marwahnya tapi tetap kan ya. organisasi kan harus mengikuti iramanya organisasinya. Biar kalau ada kayak kasus Kanjuruhan langsung bisa Oh iya, terselesaikan. Bisa Terselesaikan. ada yang ngayomi, ada yang badan apa ya, hukumnya juga Sam ada ya. terkoordinasinya gitu. Berarti sudah terjawab nggih. Ya. Lanjut lagi. Kalau melihat logo Arema, Ya. logo Arema mana yang sampai saat ini berkesan bagi Sam Bison? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Soalnya kalau nggak berkesan ya berarti duduk gambar singa ngono tok lho wis. Gambare apa? Iya, kucing apa ngono ya. Jadi saya ngomongnya itu ya tetap berkesan loh sik singa gambare maksudnya gitu loh. Tetap berkesan semua. Cuma kita memaknai itu sebetulnya bukan dari logo sebetulnya kalau saya. Memaknai itu dari Arema itu ada di hati kita masing-masing. Bener nggak? Iya benar Sam. Contoh, misal kamu berangkat ke naik haji itu, pasti kan ngomongnya ini kloternya Arema gitu. Padahal duduk bal-balan. Arema is not just football. Bukan Arema kan nggak football, ya. bal-balan tok itu loh. Iya kan? Iya benar Sam. Terus ditanya Aremania, berarti ya lo tukang becak ya Aremania. Kenapa? Pasti ditanya piro-piro mas Arema mas. Padahal gak nonton deh. Iya kan? Piro-piro mas Arema mas. Menang mak cak 2-0. Oh alhamdulillah. Dungo kan? Iya. Terus ada pengajian, tahlilan ditinggal, sik ngaboti Arema, sik anu Arema saya kira. Tapi kan dek yo ndongakno Arema. Ya Aremania dek. Dulu kalau saya loh. Itu sudah terjawab lagi. Lanjut lagi. Pertanyaan dari Retrobus Sentral. Ya. Apa yang harus dilakukan Aremania sekarang supaya cepat utas dan marwah Aremania kembali lagi? Itu tadi kembali lagi, hilangkan egonya masing-masing. Dulu. Merasa AFC, merasa AI, apalah di situ hilangkan egonya masing-masing. Kita duduk bareng, kita nyeleh bareng dalam artian ke depan nih ya apa Arema ini. Kan dulu kan tadi saya kupas bahwa Arema dulu kan lahirnya dari kampung-kampung, dari geng-gengan. Ya kan? Di wilayah-wilayah. Iya kan ada Arpol, Jodipan, Abados, Ancor, Higam dan sebagainya. Itu kan mereka juga punya filosofinya masing-masing. Sebelum ada nama Arema lo ya. Abados anak banyak dosa. Terus Ancor anak Brahmacora. Terus Higam hidup gembira awit muda. Terus Arpus anak Idul Pasar itu kan macam-macam itu. Tapi mereka egonya kan hilang akhirnya. Hilang karena Ada Arema Arema itu ya. kan? Kenapa nggak bisa nyontoh seperti itu? Jawabannya cuma satu kan itu. Ya hilangkan egonya masing-masing. Tapi sebelum berangkat ke sana kamu udah punya ilmu. Masalah undang-undang supporter, undang-undang masalah untuk menuju Arema 1 seperti apa langkahnya kan kamu harus pinter, harus cerdas. Dulu lah ya. Iya kan? Gitu loh. Terus pokoknya Arema dari loh iya langkahmu apa gitu loh. Tapi pengen dari siji. Itu loh. Lanjut lagi. Pertanyaan dari Retrobus lagi nih. Supaya cepat utas harus boikot kedua kubu supaya kedua manajemen sadar pentingnya Aremania. Kalau Apakah itu setuju Sam Bison? kalau masalah boikot memboikot saya sudah melakukan di 10 tahun yang lalu masalah itu. 10 tahun yang Tapi lalu. masalah tiket, masalah tiket pada waktu itu. Tapi gak bahas untuk dualisme pada waktu itu. Jadi Arema itu sempat menaikkan harga nggak karu-karuan pada waktu tahun itu loh ya. Akhirnya wis gak usah nonton wis. Soalnya kepingin nonton, tapi kan kita gak bisa menyalahkan klub. Masalahnya dia juga butuh operasional. Terus tak boikot ya wis, gak nonton wis akhirnya pernah itu loh. Tapi boikotnya kembali lagi. Kalau boikot tapi gak ada pergerakan juga percuma. Kamu tak boikot tapi gak ada pergerakan. Boikot juga pergerakan. Ya. Cuma kan ada stepnya kan. Sekarang tak boikot. Dua-dua gak usah nonton. Baratnya seperti itu. Terus ada tindakan juga Sam ya. Gak cuma memboikot aja. Iya, gak usah gini aja loh. Ngomong di podcast ini, mungkin kalau kita berpikir dewasa, mungkin gini. Kita kupas satu-satu ya. Di sini
setelah tragedi Kanjuruhan, Arema tanpa penonton. Masih ada nggak? Masih hidup nggak ada? Masih Masih ada kan? Masih ada. Di boykot pun nggak ada nonton, Arema tetap ada kok. Iya kan? Iya benar. Kamu boykot tapi nggak ada pergerakan yang lain juga percuma. Benar Gitu loh. Oh tak boykot. Dikasih di boykot loh, Arema kemarin sudah 2 tahun tanpa penonton. Masih. Sekarang sih tahun bisa sampai penonton 2 sekarang. tahun nggak ada penonton. Terus kasih di boykot, terus nggak ada penonton. Mereka masih bisa hidup kok. Sampai berhombis di luar kota ya. Iya kan? Jadi tim musafir ya. Loh, iya kan? Itu loh. Itu loh. Tapi sebelum jadi boykot, ya kan ada pergerakan ke depannya apa kamu itu loh. Lanjut lagi. Pertanyaan dari Aris _ Ya. Romadoni 15. Apakah Sam Bison pernah menulis tentang Aremania luar kota, bukan yang Malang sendiri? Atau mungkin jadi satu sama histori Aremania di Sam? Histori Aremania sudah saya kupas untuk Arema luar kota. Jadi sudah terjawab sudah ya. Contoh kayak kemarin saya tulis itu kan teman-teman di Jakarta ini kan sudah menceritakan teman-teman Arema luar kota ya. Ini filenya ini. Jakarta. Nah, ini filenya. Kan Arema luar kota ini. Sudah saya bukukan Di semua di buku itu Sam ya? Iya, sudah semua. Berapa halaman itu Sam bukunya? 120 halaman. 120 halaman. Next nanti tahun depan muncul Part 2 atau? bukan Bukan. biografi Mas Luki nantinya. Wow, pendirinya. Sendiri. Kalau ini yang pure Aremanianya bukan klubnya Sam ya? Aremania ya. Soalnya kan kalau klub sudah dibuatkan 3 buku. Yang Oh, pertama sudah 3 adalah buku. Arema Juara Kopa. Oh, enggak. Karyanya Pak Husnul Jurait. 2005. Arema Never Dam, karyanya Pak Tholib Radar Malang itu. Iya. Terus yang berikutnya ini Arema apa ya? Aku bangga jadi Arek Malang atau apa namanya Arema. Pada waktu pertama kan sudah buat bukunya Arema Juara Galatama itu. Yang buku yang biru itu sudah ada 3. Bahasnya di klub. Oh, klubnya sudah Ya, berarti. sudah. Tapi yang Aremania kan belum dibukukan, baru saya bukukan. Ini ya, secara Aremania ini. Iya. Ya. Berikutnya dualisme tadi. Dualisme. Wah itu yang dinanti-nanti itu belum Ya, launching amin, tapi Sam amin. ya. Amin, amin. Bismillah, semoga segera launching. Pertanyaan selanjutnya dari Hani 23. Ya. Jadi, apa yang harus dilakukan Aremania saat ini untuk menuju UTAS? Aremania sekarang, langkah-langkah Aremania untuk menuju UTAS itu jangan putus komunikasi dengan egonya masing-masing. Contoh kayak AI main terus disindiri, AFC main disindiri, hilangkan kata-kata seperti itulah. Yang penting kamu jadi Arema sejati ya, jati dirimu harus kamu munculkan supaya pergerakan-pergerakan itu bisa menjadi satu. Soalnya kita kalau teman melangkah, kamu sindir kan nggak akan bisa untuk pergerakan berikutnya, gitu loh. Kayak kembali lagi kayak Ayas, yo kudu gawe literasi. Pergerakan saya tujuannya mas satu, Arema satu, oke. Tapi saya dari literasi, gitu loh. Intinya dari diri sendiri dulu Sam ya. Diri sendiri itu loh. Karena AI atau FC semua kan sama Aremania ya, Iya. keluarga ya. Ya memang dulu kelebihannya kita masih bisa komunikasi sama owner dulu. Dulu masih bisa. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Soalnya mungkin ada etika lah gitu loh. Baratnya kita menghadap ke Pak Wali kan harus ada ajudannya sekarang. Nah, nggih. Nggak langsung ke wali kotanya. Nggak bisa. Nah, sekarang kalau dulu masih bisa. Dulu masih bisa. Soalnya apa? Segmennya sudah beda sekarang. Kalau Arema itu 100% profesional, saya tidak. Arema 100% nggak profesional. 90% profesional, 10% kekeluargaan. 100% profesional, enggak. Arema itu 90% profesional, 10% kekeluargaan. Kenapa? Kayak ibaratnya kita ada temen yang sakit atau temen apa kan masih bisa melindungi kita ini. Keluarga kan? Iya. Kalau profesional, nggak mau tahu sudah. Yang penting kamu sekarang tiket bayar oh. Nggak bayar ya sudah. Gambarnya seperti itu profesional kan itu. Tapi kadang-kadang kan 10% kan kekeluargaan masih ada itu loh. Misalnya kanok konco tak bantu saya patungan nopo yopo. Itu ya hal sepele sih gitu, hal sepele. Terus di kalangan junior, Ya. iso nggak magang nang Arema?
Kan gitu. Profesional 90% dia tak delok dhisik kualitasmu. Gak langsung tak masukkan di klub. Tapi 10% kamu ada channel di dalam kan masih kekeluargaan. Iya, benar. Iya. Nggih. Betul loh. Lanjut lagi. Dari Rizal Gozali 789 Iya. bikin film dokumenter perjalanan Arema lahir hingga sekarang, Sam. Oh ya. Jadi itu nantinya ada berapa fase ya. Jadi saya sekarang sudah mendirikan Arema Arsip, Sam. Arema Arsip. Jadi arsip-arsipnya sudah saya simpen. Ini lagi saya buat film dokumenter tapi berdasarkan arsipnya itu. Jadi kayak menolak lupa di salah satu stasiun televisi itu kan dari artikel atau foto-foto yang lama perjuangan-perjuangan dulu. Ini lagi saya buat sama tim, lagi saya tata pelan-pelan. Nantinya kan ada pergerakan berupa buku dan video dokumenter. Sudah saya siapkan loh ini. Mantap. Bareng launchingnya sama yang dualisme itu, Sam ya? Insya Allah, tapi kalau nggak harus launching buku, tapi itu sudah saya siapkan untuk edukasi bagi kita-kita berikutnya ini loh. Soalnya kan film dokumenter itu harus ada itu. Itu benar-benar file zaman dulu juga, Sam ya? Zaman dulu. Oh. Zaman dulu. Jadi kayak kemarin teman-teman yang jersey atau apa, saya mau coba sih, ternyata mereka sudah buat buku Arema jersey ini besok ini. Nah, itu kan sudah bagian dari file. Ya. Lanjut lagi dari ngosok _ Ya. 1312 Ya. Amit Samku, tolong dielingno dulur-dulur, alkohol atau ombean bukan tradisi arek Malang atau Arema. Mendukung mensupport tidak harus kubam. Kebanyakan sing kubam agak-agak gesekan polai cek ketok rangas iki lo komunitas organisasiku. Oh. Pendapatnya Sam Bison gimana itu? Oh, kembali lagi ke ini sistem SOP pengamanan penonton sekarang sudah beda. Jadi sudah ada peraturan. Jadi menonton yang kadar alkoholnya tinggi sudah nggak bisa masuk stadion. Jadi nggak usah ngomong Arema nggak usah kubam dan sebagainya. Ini sudah SOP. Jadi sudah masuk stadion sudah diukur kadar alkoholnya di dalam tubuhnya itu. Sudah ada standarnya. Jadi kalau sudah over nggak boleh nonton biarpun kamu orang kaya, biarpun kamu berduit. Tapi kalau sudah standarnya SOP-nya kamu sudah alkoholnya seperti itu juga bisa masuk. Jadi mengikuti zaman itu, Jam ya? Iya, SOP itu sudah pengamanan. Soalnya kan standarnya sudah FIFA itu. Nah, FIFA ya. Iya. Apa karena itu, Jam ya? Juga karena hikmahnya tragedi Kanjuruhan ya. Jadi semua jadi berbenah itu, Jam ya? Loh iyalah. Maksudnya Kayak kalau keamanan. Iya kan pengalaman adalah guru kan di situ. Gurunya apa? Ya pengalamanmu kemarin itu. Oh kejadian iki. Akhirnya yo dikupas satu-satu itu. Ya kemarin ayah cetai lah Sam soalnya. Jadi emang wis berubah kabeh wis sampai polisi-polisi iku saiki anu Sam, pinggir dalan iku sampai Rewono, sampai mau metu-metu kan ben dalam Kanjuruhan. Oh, sekarang ada. gak pinggir jalan tuh full polisi sekarang. Ya, soalnya kan ada ring 1, ring 2 dan nah, ring 3. ya itu. Ring 1 di mana, ring 2 di mana, ring 3 di mana. Kejadian kemarin pada pelemparan kaca itu kan jadi pembahasan akhirnya. Nah itu ya jadi evaluasi itu jadi akhirnya pengamanannya ya. Pertanyaan ini entek iki. Kalau Firman ada lagi? Pertanyaan? Aku sih kabeh nyiapno iki. Nyiapno kejutan. Oke, Sam Bison ya. Dari tadi kan ayah nyimak itu mungkin secara apa ya, secara penjelasan mungkin disingkat-singkat ya Sam ya. Tapi kalau ayah pribadi nangkepnya kurang gamblang gitu. Jadi takutnya nanti salah apa ya, asumsi liar nanti jadinya. Daripada nanti untuk nawa-nawa juga mungkin kurang penjelasan juga. Apakah waktu zamannya Sam Bison itu sebetulnya Arema itu terpecah menjadi berapa sih Sam? Atau memang dua atau ada? Kan kalau kemarin di komentar podcast yang sebelumnya itu ada yang menjelaskan Arema Rendra, Arema M Nur dan Arema versi Sam Luki sendiri. Nah sebetulnya yang harusnya kita suarakan itu menurut yayasan kan gitu.
Cuma yayasannya kan kalau diibaratkan kan mati suri. Lah, mati suri ya. Lah sebetulnya yang kita perjuangkan itu yang Arema yang mana gitu loh, Sam. Sebetulnya. Kalau dari kita berbicara masalah hukum ya, masalah tatanan hukum itu kan ibaratnya kalau dikala negara itu kan pasti kan muncul satu peraturan yang baru. Contoh misal kayak sekarang pemilihan presiden. Dan presidennya ganti baru, otomatis ganti kebijakan, dan itu ada undang-undang yang baru juga. Nah, kita mau merubah tatanan undang-undang ini, berarti untuk menuju undang-undang yang lama, berarti kan dasarnya kan dari undang-undang yang baru. Oh iya, betul. Jadi yayasan yang baru dipelajari dulu. Yang kemarin yang terakhir itu loh, yang terakhir dipelajari dulu, kelebihan dan kekurangannya apa. Oh, enggak bisa harus gini-gini. Oke. Baru nanti evaluasi yang yayasan yang lama. Yang 87 ini ya. Si Mas Luki, M. Nurendra lah. Tapi kita belajar untuk peraturan ini sejauh mana yang harus kita rubah dan harus kita laksanakan. Soalnya kan kalau merubah yang baru berarti kan harus ada dasar yang lama. Betul. Bener nggak? Kalau kita yang baru kamu ubah, tapi yang lama kamu belum selesai kok, maksudnya belum kamu pelajari kok. Ya sing anyar iki dievaluasi dhisik seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, akhirnya muncul salah satu ilmu baru atau wacana baru untuk menuju yayasan lebih sehat. Soalnya saya yang jadi pikiran saya sekarang ini sebetulnya ada dua kalimat yang sempat bikin saya nangis dan bikin saya shock lah di situ. Mungkin di podcast ini bisa saya tuangkan emosi saya itu. Iya. Jadi sekarang ini sudah saya kalau itu tadi ilmu untuk menata yayasan yang baru kemarin itu. Apa yayasan baru harus dievaluasi kelebihan kekurangan seperti apa, yayasan lama seperti apa. Kita berdasarkan data ini semuanya. Enggak berdasarkan harus dirubah tapi datanya harus ada dulu. Mana maksudnya gitu loh. Yuk kita duduk bareng lo, ayo maksudnya gitu. Saya siap untuk dialog dan sebagainya. Ini kalimat sekarang yang bikin kita, terutama saya, kan saya nulis dualisme itu. Ada kalimat yang saya bikin kalimat itu agak shock cuma dua. Sejarah dan prestasi. Sejarah dan prestasi. Ada prestasi. Aku nggak bahas sejarah, Sam. Aku bahas prestasi, Sam. Cijine bahas prestasi, sijine bahas sejarah. Aku nggak mikir prestasi, Mas. Iya betul. Yang saat ini. Itu. Ya kan? Gak semua masalah yayasan ini, soalnya sudah dalam otaknya sudah beda sekarang. Aku gak bahas sejarah, Mas. Aku mandang prestasi, Mas. Aku mandang mandang sejarah, Sam. Aku gak mikir prestasi, Sam. Penting marwane. Balik mana kalau berkaitan tadi ya? Iya. Gak bisa disatukan kan tadi. Saya sempat penelitian kan wisatanya itu. Aku gak perlu sejarah, Sam. Aku perlu prestasi kok aku. Eksistensi gitu ya. Iya kan? Iya. Tuh. Oke wes, sisi yang lain akhirnya bahas sejarah, gak mandang prestasi kok. Saya gak bahas komunitas, tapi pola pikirnya sekarang sudah mengerucut melebar ke sana sekarang. Benar nggak? Iya. Nah. Aku gak bahas sejarah, aku bahas prestasi aku saiki. Ya kan? Terus akhirnya didongkel akhirnya. Prestasinya pakai kok iki. Didongkel kan sekarang lagi didongkel ini. Iya. Jadi berarti kok diucek-ucek apa? Prestasinya tapi akeh. Banyak. Sisi yang lain nggak ada prestasi tapi dia megang sejarah. Historical lah ya. Historical. Kalau akhirnya kembali lagi di podcastnya kembali lagi. Ya mendapati Mas Bison ya apa di situ. Pastikan laginya ke sana. Ya kan? Iya. Ya saya kira misalnya di situ mau dirubah dengan Arema menjadi satu, kita dialog dulu. Yang satu seperti apa, yang satu seperti apa, yuk dialog gitu loh. Tapi
dari rentetan dua kalimat ini yang kita bikin sesat dan kita bikin bodoh itu cuma satu akhirnya. Kesalahannya siapa sekarang? Bukan Arek Malang sendiri yang salah sebetulnya. Yang salah adalah PSSI. Soalnya apa? Yang bikin pecah itu PSSI. Iya kan? Iya. Kalau misalnya dulu nggak ada IPL dan ISL, tidak mungkin Arema pecah. Iya, betul. Jangan satu-satunya gimana? Yuk kita bareng-bareng berangkat ke PSSI atau dialog dengan PSSI seperti apa? Kalau kamu dialog dengan salah satu kekuatan ini, kamu tidak akan bisa menyelesaikan. Ya? Karena akar sesungguhnya ya di PSSI. PSSI. Soalnya apa? PSSI ini yang punya regulasi loh. Ya. Yang punya kekuasaan loh. Gitu loh. Kan ada 3 kategori yang tidak bisa kita lawan. Satu adalah penguasa, orang berkuasa, yang kedua adalah orang punya duit, yang ketiga orang gila. Iya. Sampai kamu lawan enggak bisa. Soalnya dia punya kuasa. Jangan kuasanya seperti apa? Yo kamu harus ke PSSI. Dialog dengan PSSI. Kalau ingin menyatukan Arema. Ya. Intinya sama-sama korban kan ya. Nah, iya, tapi kalau kita berangkat PSSI kita gak punya ilmu, nah seperti apa gitu. Dikipatno. Ya, makanya kan langkah awal ini untuk virusnya menjadi Arema 1, saya lagi menyiapkan untuk hak kekayaan intelektual berupa lagunya Ayo Ayo Arema. Itu lagi saya satu-satu dulu. Ini nanti bisa dialog dengan PSSI kan lebih enak nanti. Berarti Arema ini sendiri ya harus kompak dulu ya Sam. Oh ya iyalah. Untuk iya, tapi kompak toh tapi nggak punya ilmu. Nah, iya kan? Harus diimbangi balance iya, ya. Tapi kamu punya ilmu, tapi nggak punya logistik juga nggak bisa. Iya. Dalam Jakarta numpak opo? Kati ngumpul wong-wong nggak di duit, kadit ojir ibaratnya seperti itu gak iso. Iya kan? Gak iso. Elemennya tadi ya. Iya. Tuh, makanya menuju Arema 1, langkah endingnya cuma satu, PSSI diajak dialog. Oh gak bisa ini. Loh, kenapa? PSSI menolak terus, berarti kan dia sudah tahu kelemahan dianya sendiri. Oh diajak dialog gak gelem kok. Makanya tadi boikot, dari Kanjuruhan kita skorsing tak penonton masih bisa kok. Gak usah boikot lo ya. Tak boikot menjadi Arema 1. Nah, sudah pas 1-1 ini. Terus yang kedua, menjadi Arema 1 seperti apa? Ya kan duduk bareng. Wis, aku gak mandang klubmu wis. Si A, si B gak mandang klub. Kita duduk bareng Aremania. Nah, terus dialog atau forum tadi di luar klub loh ya, di luar klub Aremania sendiri menjadi satu. Menyiapkan kan berupa data, berupa ilmu, berupa dokumenter atau apa arsip dan sebagainya. Terus pasal-pasal seperti apa? Kita bikin statement, kita berangkat ke Jakarta. Ya kan? Nggak bisa tabrak lagi. Akhirnya dia kan jenuh. Kok bener tua berai mbak Aremania aku. Tuh. Kalau saya loh, pikiran seperti itu. Tuh. Yang bikin perpecahan itu bukan Arek Malang sendiri sebetulnya. Bikin perpecahan adalah PSSI. Yang semua masalahnya. Iyalah kan. Iya. Kalau nggak ada ISL dan IPL mungkin Arema nggak pecah. Soalnya kan ditarik dari akar permasalahannya kan dari dua kompetisi ini. Iya. Yang satunya ISL, satunya IPL. IPL Arifan Nigoro sudah meninggal. Sekarang akhirnya sebelum meninggal pun juga diopeni IPL-nya. Akhirnya turun. Daripada ini klubnya terbengkalai atau apa kan soalnya asetnya PSSI ini. Turun lagi di kasta berikutnya. Iya kan? Yang satunya sudah disahkan dengan undang-undang, dengan hukumnya berdasarkan dia ikut ISL. Itu loh. Ya. Ya. Oke, betul. Terus dengan berjalannya dualisme ini apakah dulu apakah pernah sudah ada upaya untuk ke PSSI atau memang karena belum terorganisasi? Teman-teman sudah kok, katanya sudah ke sana. Akhirnya ditolak. Tapi itu tadi ibaratnya kita nembak, tapi kita nggak punya amunisi. Iya. Iya kan? Siapa gitu loh. Oh dari sana mungkin nggak bisa ketemu pimpinan, tapi diterima sama
wakilnya atau sekretarisnya loh. Kan mandul akhirnya. Iya, nggak tersampaikan ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau Arema ini kuat, Aremania kuat, Solid bisa ya. ke Jakarta atau mungkin menduduki PSSI atau mungkin di sana dialog langsung, itu lebih diperhatikan kalau saya loh ya. Gitu loh. Kalau saya makanya kan terserah teman-teman mau menjadikan Arema 1 mulai jalur mana, nggih monggo. Kalau saya dari literasi kalau saya. Gitu loh. Makanya saya buatkan dualisme Arema itu saya kupas satu-satu di bukunya itu, baru nanti menjadi bahan dialog dengan PSSI. Ini loh Pak, yang fenomena dan kejadian yang kita alami sekarang di Malang. Itu dilengkapi data dokumen tadi ya, jadi nggak bisa nyelak ya Sandra. Nggak bisa toh, maksudnya kan ibaratnya kan ini hukum, sudah undang-undangnya Iya. sudah ditetapkan gitu loh. Data peluru bawa tembak. Iya, iya kan? Ya, ya. Kalau ke Jakarta tapi kamu nggak punya logistik juga percuma, Iya. gitu loh. Lah iya, berangkat dengan apa? Tidur dengan di sana, tidur di mana? Tapi kalau kompak, wes berangkat arek piro, arek Malang. Berangkat Jakarta, nampung Arema Jakarta, Arema Batak, beda. Kan kompak. Yo datang lagi ke sana, serang lagi, tembus lagi. Nggak bisa, tembus terus sampai dia ini jenuh akhirnya. Terus balik lagi, sudah kan tadi untuk satu-satu. Iya. Yang kedua tadi langkahnya ngadap PSSI. Terus yang ketiga, yang terakhir akhirnya. Legowo nggak kamu ada menjadi satu. Harus ada salah satu yang harus tidak berkibar lagi. Siap nggak? Berlapang dada ya San ya. Soalnya apa? Kalau yang memutuskan dari Kota Malang sendiri, itu pasti sakit hati. Iya. Tapi kalau memutuskan pusat, PSSI atau apa, jatuhnya beda. Ya. Soalnya yang punya regulasi dia. Iya. Gitu loh. Ojo dilawan, tapi yo berpikirlah dengan cerdas. Arema itu cerdas. Gitu loh. Kau militan iya, Arema soalnya kenal militan. Militan gitu loh, tapi cerdas mesti gitu loh. Ya harus ngomong, harus diskusi sama yang punya kekuasaan. Bola di Indonesia seperti apa? Kamu hanya berpikir Arema 1 keluarnya di dalam kota aja, Di sosmed nggak aja. selesai. Ya kan? Iya. Tuh. Itu ngomong di podcast ini, saya senang diajak dialog dari hati ke hati ini. Ya kan? Jadi kan ada 3 tadi. 3 Boykot. step. Iya. Arema tanpa penonton juga masih bisa jalan. Iya. Ini menuju Arema 1 loh ya. Iya. Dialognya kan tadi masalah dualisme. Yang Iya. kedua masalah penyelesaian Arema 1. Kita harus menghadap ke PSSI. Nggak bisa. Itu kita terus kasih masukan terus. Yang poin yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus legowo untuk menjadi Arema 1. Bukan kita berkibar dengan berpikir Arema 1, tapi kamu juga harus berjiwa besar untuk Arema 1. Tahu maksudnya? Ya, tahu. Jadi jangan berpikir pakai slogan Arema Utas, Arema Utas, Arema Utas. Tapi kan nggak punya kesadaran berpikir untuk sesungguhnya nantinya menjadi Arema Utas. Siap nggak mentalmu? Ya, itu loh. Kayak kalimat ini loh, lebih baik kamu disiapkan daripada tidak digunakan, daripada kamu digunakan tapi tidak disiapkan. Kan gambarnya seperti itu. Ya kudu disiap noe, masih gak digunakan tapi yo kita tetap lawan terus. Ngobrol sama penguasa ini gitu loh. Syukur-syukur presiden turun tangan, tambah seneng tambahan aku. Nah, mari nang wis. Ya mari nang wis toh. Ya kan? Iya. Soalnya kan hubungannya dengan ini timnas. Iya. Tuh. Ya kan? Makanya di sini di podcast ini kita kupas satu-satu dulu. Gitu. Kita belajar masalah menjadi Arema 1 kan banyak kan tadi pertanyaan itu ya apa menuju Arema Utas sih ya apa? Carane ya apa? Ya. Soalnya kebanyakan kan bermain media kabeh. Iya. Itu loh ini akhirnya di salah satu media banyak komen. Waduh, ya wes pokoknya anu. Enggak tahu itu besar apa enggak tahu, penting wis komen Entah terakhir. valid atau enggak, Ternyata yang komen 300 500.
Ya komen tok. Gitu loh. Akhirnya NATO kamu. Tahu NATO kamu? Umak ngerti NATO. No action talk only loh. No action to only ya. Ya, Omong tok gaun aksine. kan aksine kon maksudnya gitu loh. Iya. Ya. Iku, makanya kan nanti kapan mau dialog saya pribadi siap tapi berdasarkan literasi saya. Biarpun saya minoritas bukan mayoritas, ini kan saya minoritas ini. Iya. Bukan mayoritas, saya nggak bawa satu forum, saya nggak masuk bawa satu bendera saya. Berarti Sambisa ini bukan AI, bukan FC, Bukan. tapi yang di tengah-tengah kan. Iya, soalnya kan saya literasi. Literasi. Dan itu pun misalnya ada teman-teman kritik saya atau apa, silakan. Tapi kalau seorang penulis itu sudah dilindungi adalah undang-undang hak cipta. Dan ada data dan dokumen yang valid Sam ya? Valid dulu. Makanya biarpun saya melangkah, kan di bukunya sudah ada undang-undang hak cipta. Berarti kan saya sudah dilindungi undang-undang. Bersama dengan kita berangkat ke Jakarta atau ketemu dengan PSSI, menjadi Arema 1 harus ada undang-undangnya. Arema utas, tapi kamu nggak punya legalitas hukum juga nggak bisa. Arema utas kan harus ada dasar hukumnya nantinya untuk menuju Arema 1. Karena itu Sam ya, kita negara hukum juga Sam ya. Loh iyalah, Jadi harus itu loh. ada hukumnya. Iya kan? Kalau itu Sam komentarnya, kalau kan ini buat forum besar, Ya. AI, FC, MMGA, Oke. Presidium, Oke. ditambahi kepala-kepala daerah itu Sam. Apakah lebih masuk Sam? Forkombindanya. Kayak Komunikasi pimpinan daerah. kayak Pak Wali yang Batu itu siapa? Jadi juga bisa lebih kayak dilihat itu Sam. Maksudnya tersampaikan ya. Apakah perlu mengundang 3 ini Sam? Kalau nanti Tahap awal forum perlu. besar, tahap awal perlu ya. Tahap awal perlu. Tahap kedua, soalnya apa? Dikala kamu menuju satu ini, terus orang-orang yang berkompeten ini kamu undang menjadi satu, tapi dia tidak bisa menyelesaikan juga percuma. Soalnya apa? Hanya mandul di Kota Malang aja. Tapi duta ke Jakarta ke PSSI siapa? Apakah wali kota? Apakah bupati? Apa wakil dari supporter siapa? Ya kan? Kan nggak mungkin mereka akan pasti kan ke satu-satu Jakarta diambil dari pemerintahan siapa diambil satu, tapi diambil dari supporter siapa satu, dari komunitas siapa diambil satu, berangkat ke Jakarta nggak masalah. Yang penting ada pergerakan untuk Arema 1 itu. Kalau sowan kemarin sudah sowan ke Pak Daryoto, ke Pak Rendra atau apa gitu kan, sowan tok. Tapi kalau nggak ada pembuktian untuk Arema 1 kan ya juga kasihan yang teman-teman yang sekarang menunggu. Iya. Menjadi ibaratnya gak dikasih bunga salju tok, indah tok akhirnya. Oh sudah ketemu Rendra, ya sudah, maksudnya ya sudah. Jadi angen-angen tok ya. Benar kan? Iya. Sudah, saya sudah ketemu Pak Daryoto, ya sudah. Tapi kalau ketemu mereka sudah bikin statement atau MOU atau apa, itu lebih kuat. Kalau saya menilai loh. Saya sudah ketemu Pak Daryoto. Sudah. Statementnya Pak Daryoto seperti apa? Ini loh dokumennya. Saya siap untuk menjelaskan dokumen saya pegang. Saya ketemu Pak Rendra. Sudah. Ini buktinya. Pak Rendra sudah mengeluarkan data-data aslinya. Tapi sebelum ada forum. Nggak masalah. Mereka mengeluarkan data masing-masing berdasarkan forum. Kalau nggak ada forum kan nggak bisa. Iya, nah. Yang tempatnya netral itu. Ada lagi? Sudah jelas, ada pertanyaan lagi? Iki Ada aku pertanyaan apa-apa yang mungkin saya undang-undang apa-apa? mengeluarkan clippinganku iki Sam ke tes D. Bisa main komen iki. Ini Jadi- clipping. Aku juga clipping teko SD Sam. Mulai SD lagi mek sebagian iki Sam. Jadi saya sampein komen. Ya. Tapi ini arek cilik biyen yang penting gambare. Ya. Ternyata yang penting kan saiki tulisannya ya Sam. Tulisannya. Lek pas cilik biyen pokok aku ketok gambare arek tak guntingi. Ya. Kita main bisa lihat-lihat, sampean sok komen barang. Nah, iku lek Ini pas SD cilik. ya? SD Sam. Oh. Jadi mek penting no gambar to, padahal sini yang penting kan kayak tanggal. Lah kok ngene-ngene Sam. Akeh sing tak gunting. Waduh. Nah, iku zamane anu ya OTW juara iki Sam ya. Ya. Robert Albert. Iku lho Sam sangar-sangar ya Ya. biyen.
Ini punyanya almarhum Agus di panggung ini. Oh, Ini Mas Agus di panggung nih. ya, ini punya Mas Agus ini. Oh, nggih. Baru tahu kula Yang niki. bikin spanduknya Mas Agus. Terus yang bikin Arema juara Galatama yang di depan nih di atas stadion itu Mas Huda orang kayu tangan. Musuh Persema derby ngalam. Ya. Esteban. Ya. Kurang buku. Wake asine, tak gawa kabeh gak cukup iki. Mek pengin komentari Sambison iki. Ini yang anduan. Waktu penentuan juara ya. Ya, penentuan juara. PS. Ya. Jadi kalau ngomong saya bidangnya bidang arsip. Ini cuma ini sudah bentuk fisik, fisik. Tadi langkah berikutnya adalah dialih mediakan. Oh, ngoten. Nah, namanya digitalisasi. Jadi ini harus ada bentuk digital. Kenapa? Ini kalau rumah Anda terbakar atau apa, masih punya file yang satunya. Oh, ngoten nggih nggih. Ya, namanya alih media. Alih media. Alih media. Soalnya kan saya bidang arsip soalnya. Nggih nggih nggih. Tadi ini di-scan gitu aja. Di-scan, terus di apa? Dibuat digital. Biar nanti filenya terbakar atau kena hujan, kena air, biar nggak rusak. Makanya ini kok berapa tahun jualin 5 tahun lebih ya. Ya. Tetap aman. Ya. Betul. Soalnya itu tadi kan ada kalimat-kalimat guyonan. Seorang arsip ibaratnya seorang tikus di lumbung padi. Oh. Ya. Saya kalau nemu arsip gini ya kayak seorang tikus hidup di lumbung padi ya. Makanya. Makanya harus satu sudah dibuatkan seperti ini, yang kedua dialih mediakan. Hanya sudah dibuat digital biar nggak hilang. Nanti SD mencam urunan. Waduh, Gurung oleh sangu kan, biar sangu nih mek titik. Urunan itu koran, biar arek digundingi. Oh, tanda tangan pemain ono orangnya. Wah, ini kan harus dialih mediakan. Nggih, Tarik El Janabi, Alexander Pulalo. Waduh. Nah, ini orangnya. Nah itu. Iku ya apa sam komeni Alex Sam? Bek tangguh. Arema. Ya lha iku luar biasa iku. Mental Arema banget lah iku. Oh iki. Iki Persema iki gak masuk sih, Persema. Ya, masuk lah. Persema ya, tapi mek juga titik tapi. Saya juga buat bukunya Persema kok. Buat sejarahnya Persema itu. Zaman Belanda Mek titik niki. Wah, lengkap ya. Zaman Belanda. Jadi Sambison ini spesialis Malang semua gitu. Ya, Mulai Malang. musik, Ya musik. sepak bola, Kalau di perpustakaan namanya Malang Corner. olahraga. Satu rak ini tulisannya tentang Malang semua, tentang masalah kuburan Londo, kayu tangan heritage, Malang Tempo dulu. Jadi sudah dalamnya sudah isinya kota Malang semua. Iku sampai sejarah nih jancuk iku seiling sampean. Nanti itu kan ibaratnya kayak namanya, Sejarah meso iku. iya itu kan ibaratnya namanya tank namanya Yankuk tuh itu, Yankuk gitu loh. Karena rek wong Jawa kan gak iso ngomong Yankuk gitu kan. Ono jancuk toko. Berarti asini kudu meso sam yo. Hah? Asini namanya kereta. Anu, Tank. namanya tank. Oh, tengok kereta. Iya. Nggih, nggih. Ya itu tak yo. Apa meneh? Anak yang dipertanyakan Sam Ini Firman? Tanya. Last Tanya question buat Mas Sound. Sambison. Adakah cen atau lagu yang melekat selama menjadi Aremania? Bisa dicontohkan? Oh ada. Yang bisa. Si. Ya, buat aku nih ya. Enggak lagu ya. Ini jadi takut ini dhisik deh. Lagunya dulu yang sempat saya naikkan ke teman-teman ini yang dulu tuh kita di sini Arema kita di sini Arema ya kan gitu loh, itu Arema kita di sini Arema. Jadi dimanapun saya di luar kota ya saya bertahan aja sudah untuk klubnya gitu loh. Pada waktu tahun itu jadi yo nangis pasti aku. Arema kita di sini. Di dalamnya itu di hadapannya musuh-musuh semua itu. Kita di sini Arema. merinding sam yo. Hah? Merinding Wah, merinding aja soalnya kita tour itu sudah store nyawa loh. Semua. Saya masuk Tambak Hati, Sari. jiwa, seperti raga, ya. apa? Masuk Gelora Itu ikut sampean ya yang di Tambak Sari itu? Betul, saya pelakunya dan clippingnya masih saya simpen rapi semuanya. Tuh loh. Kamu belajar mau lihat Berapa 50-an orang tuh, Mbak? 150. ceritanya itu saya sama Pak Tris diundang. Lah ini mumpung podcast gini kan
sampai sekarang pun ada salah satu kalimat Arek Malang punya utang di Surabaya katanya gitu kan. Benar dengan kalimat itu enggak? Iya. Iya, benar. Arema diutang di Surabaya gitu. Jadi kalimatnya itu sebetulnya saya bukan membela klubnya Arema dan saya bahasnya di kejadian yang asli ya. Pada waktu itu berangkat ke Surabaya atas permintaannya Pak Tris. Kebetulan beliau adalah Dandim Kota Malang. Tanya misinya itu bukan untuk misinya itu bukan untuk bertengkar atau berkelahi, enggak. Misinya adalah perdamaian. Yang mengawali Arema bisa nonton di Surabaya. Nah ini loh, ini pola pikir yang harus kita rubah. Jadi berangkatnya itu bukan masalah untuk bertengkar dengan Persebaya, bertengkar dengan Bonek, enggak. Jadi Arema berangkat ke Surabaya tujuannya untuk itu damai sebetulnya. Dibelakangi, dikawali oleh anggota keamanan pada waktu TNI AD. Dan pada itu Pak Tris bisa Dandim Kota Malang. Nah, Dandim kepala dan Kodim baratnya kan Bapak Arek Malang. Tapi di situ berangkat. Akhirnya kita berangkat difasilitasi oleh Pak Tris. Ceritanya undangannya itu 2000 supporter. Ternyata saya diguyoni sama Pak Tris. Luson kok 2000, tiba-tiba 200. Nol hilang. Jadi yang berangkat itu 200. Tuh. Naik bis itu Sam ya? Naik kereta. Oh, kereta. Naik kereta, terus kita berangkat dari stasiun Kota Baru, turun di stasiun Gubeng, terus akhirnya kita di stasiun Gubeng dijaga sama PH pasukan anti huru-hara sampai di depan Tambak Sari. Dan itu pun kita masuk pintunya salah, gate-nya salah, muter lagi dilempari. Jadi pada waktu di mana itu di dalam truknya itu kita tutupi terpal kan itu, dilempari kiri kanan. Di dalam cuma satu. Sama botol waktu. Wah sembarang. Waduh. Cuma satu kalimatnya apa itu? Kita sholawat gak ada berhenti-hentinya. Soalnya kita sudah setor nyawa demi 5 huruf AREM. Masuk. Ya kan? Iya. Hasilnya piro Sam Gumbian menang po? Kalah ya? 0-0. 0-0. Jadi hitungannya menang lah kandang ya, lawan. tapi kita pada waktu 10 menit sebelum selesai pertandingan kita sudah keluar. Oh, menghindari kerusuhan Sam ya? Menghindari gesekan. Gesekan. Iya. Tapi katanya Sam Bison itu emang ya nggak ada tali permusuhan aslinya ya Persebaya Arema itu. Persebaya Arema setelah ditarik benang merah tidak ada. Makanya kan ngomong gitu loh, Arema Persebaya sebetulnya kan dasarnya kan dari Persebaya dan Persema, bukan Persebaya dengan Arema. Kan pertandingan dulu kan Persikatan dan Galatama. Ya kan? Terus dari sini ngomong lagi, berarti yang tertua Persebaya ya, gitu loh. Nah, bahasnya kan, yang tua Persebaya bukan Arema ya. Saya nggak bahasnya di situ lagi sudah. Yang tanya kan, apakah ada bibit permusuhan Persebaya dengan Arema? Awalnya kan nggak ada Persebaya dengan Persema, ya kan? Iya benar. Tuh loh. Tadi, oh Persebaya, ya monggo, silakan. Kan di statement yang dibawa kan, serang habis-habisan itu. Berarti yang lebih tua Persebaya ya nggak saya jawab. Soalnya apa? Kalau mandang itu lebih saklek lagi saya jelaskan lagi tambah mungkin nggak bisa jawab dia soalnya gitu loh. Loh kenapa? Kan dia bahasnya Persebaya atau misalnya seperti itu kan. Saya tanya, yang meresmikan yang membuat stadion Tambak Sari itu siapa? Coba buka di atau batunya itu tulisan itu siapa? Meresmikan itu siapa? Pak Akub Zainal tahun 1966 tak gaya apa? Digawe pon niku. Buat pon. Lah Pak Akub Zainal siapa? Pendiri Arema. Iya kan? Iya kan? Nah, itu loh. Saya ngomong yo ono datane dan itu punya fotonya saya. Punya fotonya jabat tangan peresmian Tambak Sari itu ada, saya itu ada, buktinya itu ada. Makanya nggak saya komen. Kalau yang itu Sam logonya bonek itu yang Siapa? gambarnya orang itu katanya orang Malang Sam ya? Kalau saya bahasnya orang Malang dan sebagainya, tapi kalau saya di situ bahasnya kan itu heroiknya arek Surabaya. Heroiknya arek Surabaya pada waktu berarti pertempuran 10 November. Berarti jiwa korsa untuk arek Surabaya itu gambarannya seperti itu. Kalau ngomong masalah gambar arek Malang dan sebagainya juga mari-mari. Gitu loh. Gak salah-salah saya. Kalau saya ngomongnya itu menjadi ikon semangatnya arek Surabaya gitu. Wah, jadi teriak seperti iya kan? Kalau
next silakan mampir di perpustakaan Arema dulu. Jadi saya ceritakan detail peresmian Tambak Sari, saya ada fotonya. Terus buku Stadion Gajayana zaman Belanda juga punya. Dan Gajayana adalah stadion tertua di Indonesia sekarang. Setelah Stadion Benteng sekarang jadi Islamic Center. Yang kedua Stadion Gajayana. Dan foto-foto peninggalan Belanda masih saya simpan Stadion Gajayana. Terus foto-fotonya Arema zamannya Galatama. Terus buku-bukunya masih saya simpan. Kalau mau diskusi, mau dialog, saya siap untuk memberikan ilmu baru, wawasan lebih jelas lagi gitu loh. Jadi bukan NATO ya, no action to only gitu. Ya. Oke Sam, untuk pertemuan kali ini kan pada intinya ya kita harus menggali lagi suatu informasi atau intelektual itu ya, Sam ya. Ya. Jadi tidak hanya mengikuti arus juga, ya, harus juga cerdas. Ya, cerdas. Dalam artian buat diri kita sendiri maupun sekitar kita juga ya, Sam ya. Oke. Jadi ya ini suatu hal yang baru juga sih buat AS pribadi, Sam. Ya. Jadi tidak sekedar gerubak-gerubuk gitu. Mungkin dari Sam Bison sendiri untuk dulu-dulu semua, mungkin yang untuk generasi saat ini, Sam, gitu. Generasi saat ini untuk mengikuti atau mensupport pergerakan ini untuk menuju satu Arema sendiri, Sam. Dalam konteks pengguna media sosial, Sam. Bagaimana cara menyikapinya seharusnya? Sebetulnya kalau cara menyikapi itu kita nggak usah mandang klub ya, mandang negara pun juga kerepotan sekarang. Ya. Dengan media seperti sangat kuat seperti sekarang ini. Tapi intinya cuma satu, sebelum kamu berkomentar di media, tolong kamu harus punya bekal ilmu yang lebih kuat. Jadi bukannya sekedar cuap-cuap di media, tapi tidak ada ilmu atau mungkin wawasan yang luas. Bagaimanapun Anda sudah mengeluarkan nama-nama 5 huruf Arema itu adalah rohnya yang harus kita angkat dan harus kita jaga. Kalau kalian ngomong di media tapi tidak ada punya ilmu dan wawasan, sama aja kamu sudah menghancurkan Arema sendiri. Soalnya Arema itu bukan di pikiran tapi juga ada di hati. Oke, siap. Sudah cukup, Sam? Baik. Oke, dulur-dulur, terima kasih sudah menyimak video ini. Ini suatu hal yang sangat penting karena memang ini hal edukasi juga ya, Sam ya. Jadi tidak semua orang tahu juga. Untuk kedepannya mungkin teman-teman kalau ada hal yang belum terjawab ya, Sam ya, bisa nanti ketemu kembali mungkin membahas di perpustakaan sepak bola. Oke, untuk selanjutnya mungkin next podcast selanjutnya, Sam ya. Oke. Untuk dulur-dulur mungkin yang bisa kami bahas dengan siapa untuk membahas, untuk mengerucutkan penyelesaian ini bisa berkomentar. Terima kasih semua untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan atau dituangkan unek-uneknya dan belum dijawab, ataupun mohon maaf yang sebelumnya belum terjawab juga ya. Silakan mungkin langsung aja komunikasi dengan saya pun tidak apa-apa. Ya, bisa DM juga langsung dengan Sam Bison juga, mungkin tanya mengenai bukunya ataupun dokumennya ataupun tentang sejarah, monggo bisa DM juga Sam ya, langsung. Oke, terima kasih untuk dulur-dulur. Tetap jaga kekompakan karena kita satu nama Aremania juga. Oke. Terima kasih. Salam satu jiwa Arema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.